Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kerajaan-Mu, serta kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci dan dalam alam semesta serta dalam hidup kami. Inilah doa permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak semua tokoh kenamaan atau tokoh publik seperti pejabat, artis, motivator, dan lain-lain memiliki sifat yang boleh kita katakan sombong, arogan, dan tidak peduli terhadap orang lain, terutama kaum marginal yang terpinggirkan. Meski di masa kini banyak perbuatan baik hanyalah topeng untuk mendongkrak popularitas. Ada beberapa tokoh yang bergerak di belakang layar atau secara diam-diam membantu sesama yang membutuhkan. Dan mereka melakukannya karena didorong oleh iman kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Pada hari ini kita mendengar pengarang Injil Matius mengisahkan tentang seorang perwira tentara Romawi yang datang kepada Yesus. Ia datang untuk memohon kepada Yesus agar dapat menyembuhkan hambanya yang sedang sakit keras. Yesus merasa heran dengan sikap iman yang dimiliki oleh perwira itu. Bahkan ia menambahkan, iman seperti itu tak didapati di antara orang-orang Israel sendiri. Iman perwira Romawi itu melampaui iman yang dilihat Yesus di kalangan orang Yahudi karena memadukan keprihatinan penuh kasih sayang terhadap orang lain dengan kepercayaan yang besar pada Kristus. Perwira itu memiliki iman yang besar kepada Yesus, dan iman itu juga yang mendorongnya untuk berbuat kasih kepada hambanya. Ini berbanding terbalik dengan perilaku orang-orang Yahudi. Bahkan para pejabat keagamaan sekalipun yang selalu ragu dan tidak percaya pada Yesus, sehingga mereka pilih kasih dalam berbuat baik. Iman kepada Kristus hendaknya mendorong kita untuk berbuat baik. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Wujud iman nyata dalam tindakan kasih. Itulah yang dilakukan oleh perwira itu atau oleh banyak orang-orang hebat dan terkenal dalam melakukan karya baik. Dan tidak
menyombongkan diri serta mencari popularitas, melainkan hanya karena mengimani Yesus dan menemukan kebahagiaan dalam setiap peristiwa perbuatan baik bagi orang banyak. Saudara-saudari terkasih, selama masa Advent ini kita diajak untuk berbuat baik, bukan untuk menambah jumlah subscribers atau followers akun media sosial kita, tapi karena iman kita kepada Kristus. Tuntutannya adalah dengan mengasihi sesama yang sangat membutuhkan perhatian, butuh pertolongan, butuh bantuan, serta kehadiran kita dengan tulus tanpa mencari popularitas, melainkan demi kemuliaan Tuhan, keselamatan banyak orang, dan keselamatan kita sendiri. Tuhan memberkati. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas pendampingan dan tuntunan-Mu lewat malaikat pelindung. Semoga kami semakin peka akan tuntunan dan bisikan suara dari malaikat-malaikat pelindung kami. Bunda Maria, bimbinglah kami semua anak-anak-Mu. Malaikat pelindung kami, jagalah kami agar tetap berjalan secara tepat dan tidak tersesat. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.